Asal-usul Tanjung Lesung. Hutan di pesisir Laut Jawa masih alami dan belum terjamah manusia. Kicauan burung terdengar dengan jelas dan cahaya matahari menerobos dedaunan dengan indah. Sayup-sayup terdengar suara derap langkah kuda membelah belantara. Pengembara ke hutan pesisir selatan memang tepat. Di sini semuanya masih alami, belum pernah dijamah oleh manusia. Wah, lihat air sungai itu, sungguh jernih sekali. Kuk, kuk. Nah, kita istirahat di sini dulu ya. Kalian berdua pasti lelah. Nah, kuda kamu boleh merupun di pinggir sungai. Dan kamu, anjingku, silahkan bermain sepuasmu. Dia adalah Raden Budok, pemuda rupawan yang gemar sekali berpetualang. Dalam setiap perjalanannya, dia akan ditemani oleh kuda dan anjing kesayangannya. Begitu merebahkan badannya, Raden Budok langsung terlelap. Dalam tidurnya itu, dia bermimpi melihat seorang gadis yang sangat cantik. Hahaha. Rambut yang panjang tergerai indah dan matanya yang jernih menatap dengan lembut. Cantik sekali. Siapa namamu? Bolehkah kita berkenalan? Gadis itu hanya tersenyum simpul, seraya mengulurkan tangannya. Kayung bersambung. Raden Budok pun menggapai tangan gadis itu. Namun tiba-tiba, Kayu apa ini ganggu mimpiku saja. Gara-gara kau, aku tidak jadi bertemu dengan gadis impianku. Mengesalkan sekali. Omong-omong, mimpiku tadi terasa sangat nyata sekali. Gadis itu sungguh manis. Kira-kira siapa ya dia? Sudahlah. Tidur siangku sudah terlanjur terganggu. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan perjalanan saja. Kuk, kuk. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara Jawa, melewati tali alas yang kini dikenal sebagai Pilar, hingga mereka pun sampai ke sebuah pantai bernama Pantai Cawar. Segar sekali di sini. Air lautnya penuh jernih. Sungguh indah. Aku ingin membasuh wajah sebentar. Hai kuda, kita harus melanjutkan perjalanan lagi sebelum hari mulai gelap. Hei, kenapa kalian tidak bangun? Jangan bilang kalian ingin beristirahat lagi. Dasar, kalian memang pemalas. Kalau cuma ingin bermalas-malasan, sebaiknya kalian jadi batu karang saja. tanpa diduga, perkataan Raden Budok terwujud. Kedua hewan yang selama ini setia menemaninya berubah menjadi batu karang. Setelah kejadian tersebut, terpaksa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sungguh melelahkan juga harus jalan kaki. Di mana aku bisa membeli kuda lagi? Tak lama kemudian, Raden Budok melewati sebuah perkampungan. Suara apa itu? Merdu sekali. Dung tak tak. Rupanya suara tersebut berasal dari para gadis yang sedang memainkan alu dan lesung. Permainan sungguh merdu. Dan gadis itu mirip sekali dengan gadis yang ada di mimpiku. Raden Budok mendekati salah seorang warga dan bertanya, Punten Abah, sebenarnya apa yang sedang dilakukan para gadis itu? Suaranya indah sekali. Ini merupakan tradisi di desa kami.
para gadis memainkan alu dan lesung hingga membuat harmoni. Yang di tengah itu siapa, Bah? Oh, gadis yang di tengah itu si Sri Bohaji. Dia pemimpinnya. Dia mahir sekali ya, Bah. Oh, namanya si Sri Bohaji. Sungguh cantik namanya. Secantik wajahnya. Raden Budok terus-menerus mengamati permainan Sri Bohaji. Hal ini membuat Sri Bohaji merasa tidak nyaman. Teman-teman, kita lanjut besok lagi ya. Loh, kenapa? Kita kan belum selesai. Tidak apa-apa. Hanya saja sore ini banyak orang asing. Oh, Baiklah. Para gadis pun pulang ke rumah masing-masing. Diam-diam Raden Budok membuntuti Sri Bohaji pulang. Penasaran ingin bertemu dengan Sri Bohaji. Sampurasun. Rampes, oh ada apa nak? Cari siapa? Maaf mengganggu, saya Raden Budok, seorang pengembara. Saya membutuhkan tempat istirahat. Apakah saya boleh tinggal di sini bareng semalam? Maaf nak, tapi di sini saya hanya tinggal berdua dengan anak perempuan saya. Tidak masalah ibu, saya tidak mengganggu. Tapi sungguh tidak elok dilihat orang lain jika saya mengizinkan pemuda sepertimu untuk tidur di sini. Baiklah, kalau begitu, nuhun, permisi. Malam harinya Raden Budok terpaksa tidur di luar. Untung saja ada balai-balai bambu kosong tak jauh dari rumah Sri Bohaji. Sudah pagi ternyata. Wangi aroma kopi. Senangnya jika pagi begini bisa minum kopi, pasti segar. Raden Budok terus saja bergumam dengan mata yang masih setengah terpejam. Permisi Raden Budok. Permisi Raden Budok, ini ada kopi untukmu. Iya, aduh maaf, siapa? Iya, Neng, aku tahu namamu. Kau Sri Bohaji, bukan yang kemarin memainkan alu dan lesung? Tapi bagaimana kau bisa tahu namaku? Semalam aku mendengarkanmu berbincang dengan emak. Kudengar kau seorang pengembara. Pasti kau sangat capek, maka ini aku buatkan sedikit kopi agar menyegarkan badanmu. Raden Budok dan Sri Bohaji mengobrol, mereka terlihat asik sekali. Dari satu pertemuan tersebut terus berlanjut dan membuat keduanya saling jatuh cinta. Mereka pun menikah, walaupun emak Sri Bohaji kurang merestui, mengingat latar belakang Raden Budok yang masih tidak jelas. Lama-kelamaan Raden Budok juga semakin tertarik dengan alu dan lesung yang dimainkan oleh Sri Bohaji. Suara alu dan lesung ini memang indah. Istriku, bolehkah aku melakukannya? Tentu saja, sini aku ajari cara memainkannya. Begini, apakah sudah benar? Hahaha, suaranya masih sumbang, tapi pasti lama-kelamaan Akang pasti akan mahir. Aku bertaruh, hanya dalam 1 minggu saja aku akan mahir. Jangan sombong, permainan ini lebih sulit dari perkiraan Akang. Aku akan berlatih setiap hari. Jika aku berhasil, kau harus beri aku hadiah ya. Baiklah, tapi Akang ingat ya, tidak boleh bermain lesung di hari Jumat, itu pamali. Tenang saja, sebelum hari Jumat pasti aku sudah mahir.
Sejak saat itu, Raden Budok terus berlatih bermain alu dan lesung, hingga ia lupa waktu. Setiap hari dia berlatih dari pagi hingga sore, dan akhirnya dia melupakan satu hal yang penting di hari Jumat, yang merupakan pantangan memainkan alu dan lesung. Raden Budok masih saja memainkannya. Bukankah hari ini hari Jumat? Siapa yang berani memainkan halu dan lesung di hari ini? Lutung main lesung. Berani sekali memanggilku Lutung. Ada Lutung, khusus pergi kau Lutung. Ini aku Raden Budok. Siapa yang kau panggil Lutung? Raden Budok berubah menjadi Lutung. Kenapa badanku berubah seperti ini? Aku harus pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Maafkan aku, istriku. Kejadian yang menimpa Raden Budok menjadi bahan kucingan di desa. Maafkan aku, Ibu, jika aku tetap di sini. Para tetangga aku terus-menerus menghina keluarga kita. Sri Bohaji yang malu atas kejadian tersebut pun memutuskan untuk pergi dari desa. Setelah kejadian tersebut, orang-orang mulai menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Lokasi yang berada di sebuah tanjung membuat daerah itu kini dikenal sebagai Tanjung Lesung. Pesan dari cerita ini adalah kita hendaknya mematuhi dan menghormati adat istiadat yang berlaku di suatu daerah. Seperti makna peribahasa, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, yang berarti dimanapun juga kita berada atau bertempat tinggal, hendaklah kita menuruti adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah itu.